Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 7 mata kuliah Sistem Informasi Manajemen Digital. Kali ini kami akan menjelaskan tentang pengelolaan pengetahuan pada Sistem Informasi Manajemen Digital. Apa yang dimaksud dengan pengetahuan? Pengetahuan adalah konsep, pengalaman, dan pendekatan yang memberikan kerangka dasar untuk menciptakan dan menggunakan informasi. Untuk mengubah informasi menjadi pengetahuan, perusahaan harus memanfaatkan lebih banyak lagi sumber daya untuk menemukan pola, aturan, dan konteks di mana pengetahuan tersebut berguna. Pengelolaan pengetahuan. Mengelola pengetahuan adalah memberikan proses untuk membuat, mentransfer, dan menerapkan pengetahuan dalam organisasi. Manajemen pengetahuan adalah sekumpulan proses yang dikembangkan dalam organisasi untuk menciptakan, mengumpulkan, menyimpan, memelihara, dan menyebarkan pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Sistem manajemen pengetahuan adalah sistem yang mendukung penciptaan, pengambilan, penyimpanan, dan penyebaran keahlian dan pengetahuan yang dimiliki perusahaan. Bidang manajemen pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan telah menjadi salah satu bidang yang paling cepat berkembang dalam investasi peranti lunak perusahaan dan pemerintahan. Untuk mengubah data menjadi informasi, perusahaan harus memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menyusun data ke dalam kategori-kategori yang mudah digunakan. Untuk mengubah informasi menjadi pengetahuan, perusahaan harus memanfaatkan lebih banyak lagi sumber daya untuk menemukan pola, aturan, dan konteks di mana tersimpan dalam email, voucher email, gambar, dan dokumen tak terstruktur. Hal yang harus diketahui dalam pengelolaan pengetahuan sistem informasi manajemen. 1. Pembelajaran organisasi dan manajemen pengetahuan. 2. Memperolehan manajemen. 3. Penyimpanan pengetahuan. 4. Penyebaran pengetahuan. 5. Penerapan pengetahuan. 6. Pembangunan modal organisasi dan modal manajemen. Kolaborasi, komunikasi praktik, dan lingkungan perkantoran. Pembelajaran organisasi dan manajemen pengetahuan. Organisasi menciptakan dan mengumpulkan pengetahuan menggunakan beberapa perangkat pembelajaran organisasional melalui sekumpulan data, kegiatan terencana dengan pengukuran, percobaan, dan masukan dari pelanggan maupun lingkungan sekitar dan organisasi yang mendapatkan pengalaman. Pemerolehan manajemen. Organisasi memperoleh pengetahuan melalui beberapa cara, tergantung pada jenis pengetahuan yang dicarinya. Sistem manajemen pengetahuan yang pertama mencoba membangun pusat data yang berisi dokumen, presentasi, dan praktik-praktik yang terbaik. 3. Penyimpanan pengetahuan. Setelah berbagai dokumen, pola, dan aturan terkumpul, data tersebut harus disimpan sehingga dapat diambil kembali dan digunakan oleh para karyawan. Penyimpanan pengetahuan umumnya melibatkan proses pembuatan data dasar. Sistem manajemen dokumen mengubah data ke dalam bentuk digital, menyusun indeks, dan menandai dokumen yang diperlukan kerangka kerja. 4. Penyebaran pengetahuan. Portal, email, pesan instan, dan mesin pencari telah ditambahkan ke dalam aplikasi teknologi kolaborasi dan sistem perkantoran yang digunakan untuk berbagai agenda, dokumen, data, dan grafik. Teknologi komputer telah membanjiri informasi dan pengetahuan dunia. 5. Penerapan pengetahuan. Pengetahuan yang tidak dapat diterima dan tidak dapat ditetapkan dalam kejadian nyata oleh para manajer atau perusahaan tidak akan memberikan nilai tambahan bisnis, apapun jenis sistem manajemen pengetahuannya. Agar investasi yang dinamakan tidak terbuang sia-sia, pengetahuan organisasi harus menjadi sistem yang dapat mendukung keputusan. Yang keenam, membangun modal organisasi dan modal manajemen, kolaborasi, komunitas, praktik, dan lingkungan perkantoran. Komunitas praktik adalah jaringan umum informal yang terdiri atas para profesional dan karyawan baik di dalam maupun di luar perusahaan dengan minat dan kegiatan yang sama. Sudut pandang pengelolaan pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan dan kolaborasi merupakan bidang investasi korporat dan pemerintah yang paling cepat berkembang. Dasawarsa terakhir telah menunjukkan pertumbuhan eksplosif dalam penelitian pengetahuan dan manajemen pengetahuan di bidang ekonomi. Manajemen pengetahuan
pengetahuan telah menjadi tema penting di banyak perusahaan bisnis besar karena para manajer menyadari bahwa sebagian besar nilai perusahaan mereka bergantung pada kemampuan perusahaan. Ada 3 jenis dari sistem manajemen pengetahuan. 1. Sistem manajemen pengetahuan perusahaan. Sistem serbaguna yang digunakan oleh perusahaan untuk mengumpulkan, menyimpan, mendistribusikan, dan menerapkan pengetahuan dan muatan digital. Sistem ini menyediakan basis data berikut perangkatnya. 2. Sistem kerja pengetahuan. Sistem yang dikembangkan khusus untuk para teknisi, ilmuwan, dan para pekerja di bidang pengetahuan lain yang bertugas memperoleh dan menciptakan pengetahuan baru bagi perusahaan mereka. 3. Teknik fokus pada pengetahuan baru. Teknik ini memiliki tujuan yang berbeda dalam menemukan pengetahuan baru seperti data mining dan neural network, pengolahan pengetahuan dalam bentuk aturan bagi program komputer atau express system dan fungsi logik, sampai bagaimana mendapatkan solusi optimal untuk suatu masalah. Dimensi penting pengetahuan. Mendefinisikan data sebagai arus peristiwa atau transaksi yang ditangkap oleh sistem organisasi dengan sendirinya berguna dalam bertransaksi yang berbeda. Untuk mengubah data menjadi informasi yang berguna, perusahaan harus mengeluarkan sumber daya untuk mengatur data ke dalam kategori pemahaman seperti laporan penjualan total bulanan, harian, regional, atau penyimpanan. Kebijaksanaan dianggap sebagai pengalaman kolektif dan individual untuk menerapkan pengetahuan terhadap pemecahan masalah yang melibatkan di mana, kapan, dan bagaimana menerapkan pengetahuan. Nilai rantai manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan mengacu pada serangkaian proses bisnis yang dikembangkan dalam sebuah organisasi untuk menciptakan, menyimpan, mentransfer, dan menerapkan pengetahuan. Manajemen pengetahuan meningkatkan kemampuan organisasi untuk belajar dari lingkungannya dan untuk menggabungkan pengetahuan ke dalam proses bisnisnya. Dalam hal ini, mengilustrasikan langkah penambahan nilai dalam rantai manajemen pengetahuan pada data dan informasi dapat berubah menjadi pengetahuan yang dapat digunakan, seperti akuisisi pengetahuan. Sistem manajemen pengetahuan ini berusaha membangun gudang dokumen, laporan, presentasi, dan praktik terbaik perusahaan. Upaya ini telah diperluas untuk memasukkan dokumen penyimpanan pengetahuan. Dalam penyimpanan pengetahuan pada umumnya melibatkan pembuatan database, sistem pengelolaan dokumen yang mendigitalkan, mengindeks, dan memberi tag dokumen harus sesuai dengan kerangka database. Diseminasi pengetahuan. Di sini program pelatihan jaringan informal dan pengalaman manajemen dikomunikasikan melalui budaya yang mendukung pada pengetahuan dan informasi penting pada sistem informasi manajemen perusahaan. Aplikasi pengetahuan. Terlepas dari jenis sistem manajemen pengetahuan yang dilibatkan, pengetahuan tidak dibagi dan diterapkan pada masalah yang dihadapi perusahaan tanpa menambah nilai bisnis. Untuk memberikan laba atas investasi, pengetahuan organisasi harus menjadi bagian sistematis dari pengambilan keputusan manajemen dan berada di dalam sistem pendukung keputusan. Pengetahuan perusahaan secara luas harus berurusan dengan setidaknya 3 jenis pengetahuan. Beberapa pengetahuan ada di dalam perusahaan berupa dokumen teks terstruktur. Pengambil keputusan juga membutuhkan pengetahuan yang semi-structured, seperti email, voice email, chat room, exchange, video, gambar, atau sistem manajemen pengetahuan perusahaan secara luas menangani 3 jenis pengetahuan, yaitu manajemen konten perusahaan. Sistem manajemen konten perusahaan membantu organisasi mengelola kedua jenis informasi. Saat ini, bisnis perlu mengatur dan mengelola aset pengetahuan terstruktur dan semi-structured. Pengetahuan terstruktur adalah pengetahuan eksplisit yang ada dalam dokumen formal dan juga peraturan formal yang diturunkan organisasi dengan mengamati para ahli. B. Sistem jaringan pengetahuan. Sistem jaringan pengetahuan juga dikenal sebagai lokasi keahlian dan sistem manajemen, mengatasi masalah yang timbul saat pengetahuan yang tepat tidak dalam bentuk dokumen digital melainkan berada dalam memori individu ahli di perusahaan. Sistem jaringan pengetahuan menyediakan direktori pakar korporat online di domain pengetahuan yang terdefinisi dengan baik dan menggunakan teknologi komunikasi untuk mempermudah karyawan menemukan pakar yang tepat di perusahaan. C.
SPP, Sistem Pengelolaan Kolaborasi dan Sistem Manajemen Pembelajaran. Sistem pengelolaan konten perusahaan utama mencakup teknologi portal dan kolaborasi yang hebat. Portal pengetahuan perusahaan dapat menyediakan akses ke sumber informasi eksternal seperti umpan berita dan penelitian, serta sumber pengetahuan internal bersama dengan kemampuan untuk email, obrolan atau pesan instan, kelompok diskusi, dan konferensi video. Sistem Manajemen Pembelajaran atau LMS menyediakan alat untuk manajemen, pengiriman, pelacakan, dan penilaian berbagai jenis pembelajaran dan pelatihan karyawan. Manfaat Knowledge Management. Penghematan waktu dan biaya. Dengan adanya sumber pengetahuan yang terstruktur dengan baik, maka perusahaan akan mudah untuk menggunakan pengetahuan tersebut untuk konteks yang lainnya, sehingga perusahaan akan dapat menghemat waktu dan biaya. Peningkatan aset pengetahuan. Sumber pengetahuan akan memberikan kemudahan kepada setiap karyawan untuk memanfaatkannya, sehingga proses pemanfaatan pengetahuan di lingkungan perusahaan akan meningkat, yang akhirnya proses kreativitas dan inovasi akan terdorong lebih luas dan setiap karyawan dapat meningkatkan kompetisinya. Kemudian, kemampuan beradaptasi. Perusahaan akan dapat dengan mudah beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang terjadi. Yang terakhir, peningkatan produktivitas. Pengetahuan yang sudah ada dapat digunakan ulang untuk proses atau produk yang akan dikembangkan, sehingga produktivitas dari perusahaan akan meningkat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.